Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gesit Satria Kuncoro Adi dari siswa SMKN Negeri 2 Banjarmasin kelas 11 TKJA. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kabel fiber optik, kedua kapasitas kabel, kode warna dan perlabenan fiber optik, ketiga karakteristik jenis kabel multimode, keempat karakteristik jenis kabel single mode, kelima jenis konstruksi duct kabel, keenam jenis konstruksi direct buried kabel, ketujuh jenis konstruksi aerial kabel, ke-8 jenis konstruksi indoor kabel, ke-9 jenis konektor fiber optik. Pertama, karakteristik kabel fiber optik. Inti, pada bagian inti jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan sebaik-baik pula kualitas dan kemampuan si fiber optik tersebut. Kedua, cladding. Untuk bagian ini adalah komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung inti fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jaket cladding dan untuk diameternya antara 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Selain sebagai pelindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada inti. Ketiga, coating. Lapisan ini juga sering disebut sebagai mantel. Berbeda dengan inti dan cladding yang terbuat dari kaca, untuk lapisan ini terbuat dari bahan plastik. Fungsi dari mantel ini adalah untuk melindungi gangguan dari luar seperti lengkungan kabel dan kelembapan udara yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan dalam. Setiap mantel memiliki warna yang berbeda-beda. Tujuannya agar dapat mempermudah penyusunan urutan core. Keempat, string member atau outer jacker. Perlindungan utama berawal dari lapisan ini. Lapisan string member atau outer jacker merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik. Fungsinya jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Karakteristik kabel fiber optik ada 6, yaitu pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabit per second, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, 3, biaya rata-rata per node cukup mahal, keempat, media dan ukuran konektor kecil, kelima, kabel terhadap interferensi elektromagnetik, keenam, jarak transmisi yang lebih jauh 2-60 km. Kapasitas kabel, kode warna, dan perlabenan fiber optik. Kapasitas kabel. Kabel fiber optik memiliki berbagai kapasitas, di antaranya 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, dan 288 core. Kabel ini secara singkat terdiri dari berbagai lapisan, yaitu kulit luar, tube, core, coat, cladding, dan core inti dengan segala pelindungnya. Susunan warna kabel fiber optik distribusi ada 12, yaitu biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, pink, ungu, toska. Dengan satu tube terdapat 6, 8, dan 12 warna core inti. Kode warna dan kabel fiber optik dengan jumlah core yang banyak, maka core itu akan dikelompokkan dalam suatu selubung yang disebut tube. Satu tube mengandung 12 warna kabel fiber optik core. Dengan demikian, kabel fiber optik 24 core akan memiliki 2 tube yang masing-masing berisi 12 warna core serat optik yang berbeda. Warna selubung untuk pembungkus kelompok warna core serat optik pun juga berdasarkan urutan di atas. Untuk contoh di atas, maka selubung core-nya yang akan berwarna biru dan orange. Demikian seterusnya, sehingga jika Anda mengupas kabel fiber optik 96 core, maka akan memiliki 8 selubung dengan warna biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, dan merah. Dan jika menentukan warna kabel fiber optik core yang 24, maka akan berbeda dalam selubung warna orange dan serat optik yang berwarna toska. Di sini adalah tabel fiber number atau bundle ID card. Pelabelan warna. Selain warna kabel fiber optik core, ada kode sebagai keterangan tambahan untuk fiber optik tersebut. Di antaranya SM jenis fiber single mode, MM multimode, 48/4T menunjukkan jumlah fiber optik dan jumlah tube, A aerial atau kabel udara, D fiber optik kabel duct, DB direct buried atau kabel tanam langsung, LT lost tube, tube yang berongga, ST straight tube, tube yang tanpa rongga, SCPT single core per tube digunakan untuk tabel distributor, NZDS non-zero dispersion shifted fiber atau fiber tipe G.655. Contoh cara membacanya adalah sebagai berikut. Jika pada tabel kabel tertulis 48/4T, strip SM, strip DB, strip LT,
maka berarti kabel tersebut berisi 48 core, 4 tube, jenis single mode, dan untuk kabel tanam langsung, serta jenis tube-nya adalah berongga. Dengan keterangan kode tulisan dan kode warna pada kabel fiber optic core, maka akan mempermudah teknisi mengidentifikasi sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat menyambung atau splicing, dan mempermudah mengkoneksikannya dengan peralatan yang lain seperti ELD atau LLD, patch cord, switch, dan lain-lain. Karakteristik jenis kabel multimode. Multimode, jenis kabel fiber optik yang satu ini memiliki inti atau core yang lebih besar dibanding milik fiber optik jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 0,0025 inch atau 62,5 mikron. Dengan ukuran yang lebih besar, maka penggunaan kabel fiber optik jenis ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Kabel fiber optik multimode ini menggunakan LED light emitting diode sebagai media transmisinya, serta lebih ditujukan untuk kepentingan komersil. Berikut ini karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis multimode. Laju data rendah, jarak pengiriman data pendek, masa pakai lama, sensitivitas suhu minor, biaya rendah atau murah. Karakteristik jenis kabel single mode. Single mode, kabel jaring fiber optik jenis single mode memiliki inti yang relatif kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inch atau 9 mikron. Jenis kabel fiber optik yang satu ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang mencapai 1300 sampai 1550 nanometer. Disebut single mode karena penggunaan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Berikut ini karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis single mode. Laju data tinggi, jarak pengiriman data jauh, masa pakai sebentar, sensitivitas suhu substansial, biaya mahal. Jenis konstruksi duct kabel. Kabel duct adalah kabel optik yang instalasinya menggunakan pelindung pipa duct atau subduct. Kabel ini dipendam dalam tanah atau underground. Metode pemasangannya dengan cara galian terbuka, open trench, ataupun boring rojak atau manual boring. Jenis konstruksi direct buried kabel. Direct buried kabel atau tanam langsung merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah atau underground dengan metode galian terbuka, open trench. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duct atau subduct. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct. Jenis konstruksi aerial kabel. Aerial kabel atau kabel udara merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara atau aerial. Metode pemasangan kabel digantung di antara tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel udara yaitu figur 8, ADSS, dan OPGW. Jenis konstruksi indoor kabel. Kabel fiber optik yang diimplementasikan dalam bangunan atau gedung. Di Telkom sendiri, Telkom Access menerapkan kabel drop core yang terdiri dari 2 core, biru dan oranye. Diterapkan di topologi FTTH, fiber to the home, dari ODP ke user. Jenis konektor fiber optik. Pertama, FC, fiber connector, digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem dread ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasang ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Kedua, SC, subscriber connector, digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dijabat pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simpel, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Ketiga, ST, strike tip, bentuknya seperti bayonet terkunci, hampir mirip dengan konektor BNC, sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode, sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Keempat, Biconic, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan. Kelima, MPO atau MTP. Konektor MPO adalah singkatan industri untuk multi fiber push on dengan mekanisme penyisipan push on, memberikan interferensi yang konsisten dan berulang yang tersedia dengan serat 4, 8, 12 atau 24. MTP adalah merek dagang dari konektor connect atau MPOS. MTP atau MPO adalah konektor yang dibuat khusus untuk kabel pita multifiber. Konektor single mode atau MTP memiliki full resiko yang memungkinkan pantulan balik minimal. Sedangkan konektor multimode baru SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dari pelindung. Namun seiring dengan perkembangan ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. FSMA merupakan FSMA sesuai dengan IEC 61754
22 adalah salah satu desain tertua di serat optik, namun tetap digunakan di berbagai pasar khusus. Selain aplikasi industri ini terutama digunakan dalam teknologi medis. Ya, sampai segini dulu penjelasan saya tentang kabel fiber optik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like.